Ya, uji kompetensi keahlian UKK, ya, rekayasa perangkat lunak SMK. Ya. Contoh soal UKK tahun 2019, aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Pada sesi pertama kita sudah bahas mengenai soal yang sudah kita bahas kemarin ya, yaitu aplikasi pengaduan masyarakat. Kita fokus di bahan yang kita peroleh yaitu data-data referensi dan rekaan sendiri ya. Kemudian kemarin kita sudah sampai di materi tutorial untuk membuat step by step website ya, yaitu antarmukanya. Kita gunakan Microsoft Paint yang ada di komputer kita masing-masing ya. Ini kayaknya standar, default, dan biasanya sudah tersedia ya. Baik. Nah, biasanya sudah tersedia di komputer kita masing-masing. Kemudian desain antarmuka pada umumnya di web ya, itu biasanya terdiri dari header, menu, sidebar, dan konten, kemudian terakhir footer. Ini menu standar untuk web. Tapi kita lihat dulu ini apa namanya soalnya dulu ya. Soalnya itu ingat bahwa di sini adalah mendukung Android ya. Sedangkan waktu yang kita butuhkan untuk mengembangkan aplikasi tentu saja terbatas ya, sehingga kita perlu cara untuk mengakali aplikasi kita nanti sesuai dengan Android ya. Pola dari Android layar kecil ya, layar kecil itu memanjang ya. Pergerakan adalah dari atas ke bawah ya, scroll gitu ya, scroll. Jadi karena scrolling ya, maka desain kita harus kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Jadi header, menu, sidebar. Nah, ini terutama sidebar ya. Ini sidebar ini kita web, berbasis web. Sidebarnya ini kita hindari ya. Karena kalau di apa namanya di Android nantinya sidebar ini tidak digunakan gitu ya. Jadi lebih baik kita scroll ya, scroll dari atas ke bawah sehingga sidebar kita abaikan, bisa menu langsung konten dan footer gitu ya. Baik ya, kita buat rekaan proses bisnis. Rekaan proses bisnis ini penting untuk membuat aplikasi kita itu bekerja sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan. Tadi di awal di soal ya rekaan itu bisa kita buat sendiri prosesnya ya, kita sebut sebagai proses bisnis ya. Urutan pengaduan masyarakat ini penting kita gambarkan ya, kita buat prosesnya, prosedurnya ya. Pertama adalah masyarakat melihat masalah di jalan misalnya gitu ya. Misalnya jalan berlubang itu seringkali ya kalau di tempat kita ya, di daerah kita itu ada jalan berlubang yang dibiarkan lama dan banyak ibu-ibu ya, bapak-bapak juga kalau lewat kena lubang ini bisa kadang jatuh gitu ya, apalagi ibu-ibu yang berbelanja itu ya, tukang ojek jatuh. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu perlu dilaporkan kepada pihak terkait ya untuk ditambal. Caranya adalah masyarakat memotret jalan tersebut ada di mana gitu ya posisinya. Kemudian jalannya siapa yang melaporkan, paling tidak itu tercatat ya. Jadi masyarakat membuka aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat yang kita buat ya aplikasinya. Jadi masyarakat kemudian cek di website ya, di aplikasi, kemudian dia mau melaporkan nih jalan berlubang. Maka dia harus mengisi identitas. Identitas ini sudah sesuai dengan soal ya. Nah, di soal tadi ada kita identifikasi di sini ya.
Di basis data ini kita identifikasi masyarakat yang melaporkan hanya diidentifikasi sebagai dengan diberi nick. Nah, nick ini tipenya karakter ya. Ini nanti kita kasih ID ya, boleh ini kita ubah ya. Kemudian nama, username, password, telepon. Nah, ini dia harus mendaftarkan diri di sini ya. Ya gitu. Kemudian pengaduannya, nah ini status ya. Statusnya 0, proses selesai dan sebagainya. Ini status bisa kita sesuaikan nanti ya. Kalau memang kebutuhannya segini ya, karena terbatas waktunya pengerjaan, maka kita bisa ikuti ini ya. Jadi yang dibutuhkan adalah isi laporan ya. Tanggal pengaduan ini aplikasi nantinya ya. Kemudian isi laporan, foto. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat datanya adalah isi laporan, foto ya, nick, nama, username, password, telepon. Telepon ya. Email Pak, email bisa kita tambahkan nanti. Sementara yang ada ini kita gunakan. Baik ya. Kita kerjakan sekarang step by step. Nah, ini ya. Jadi yang dibutuhkan adalah nama, telepon, isi laporan, foto tadi ya. Kemudian status laporan ini dari sistem nantinya ya. Jadi masyarakat hanya foto ini aja, username, password tadi seperti tambahkan juga. Setelah di-upload ya, setelah di-upload, berikutnya adalah petugas menerima laporan. Nah, statusnya adalah laporan diproses. Jadi begitu diupload ya statusnya adalah laporan diterima. Begitu petugas melihat, kemudian dia akan melakukan proses. Proses ini baik setujui atau tidak dia proses gitu ya. Setelah itu petugas melakukan verifikasi dan validasi ya. Jadi laporan masyarakat tadi diverifikasi dan validasi. Nah, kebetulan di situ di sistem tadi laporannya diproses doang gitu ya. Proses dan selesai gitu ya. Sedangkan validasi laporan dikerjakan itu mungkin diabaikan dulu ini ya. Langkah ke-6 dan 7 ini mungkin bisa kita abaikan dan kita kerjakan yang diproses sampai selesai ini aja. Jadi ini sudah kita anggap ini ada di lapangan gitu ya. Jadi verifikasi validasi itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lapangan dan mungkin tidak perlu ditulis di sini ya. Tapi ke depan kalau memang mau dibangun lebih bagus ya tentu saja ini harus dilengkapi detail gitu ya. Baik, ini rekaan ya, rekaan proses bisnis yang bisa kita terima dari proses bisnis pelaporan pengaduan masyarakat. Mari kita mulai coding sekarang, buat antarmukanya dulu ya. Nah, template-nya seperti minggu lalu ya. Minggu lalu. Seperti kemarin di pertemuan sebelumnya ya. Mari kita mulai buka di aplikasi ya. Ya, ini aplikasi desain kemarin ya, kita membuat desain sederhana ini, header, menu, sidebar. Sidebar-nya kita batalkan ya. Kita ganti, kemudian kontennya di sini ya. Footer. Kemudian menu, di sini menunya antara lain ada beranda gitu, kemudian profil ya. Atau beranda doang gitu, nggak masalah ya. Nah, profil, kontak gitu ya. Nanti kontaknya ada di konten semua gitu ya. Jadi manual booknya, petunjuknya juga ada di konten. Kemudian login logout. Mari kita mulai buka ini ya, apa namanya, NetBeans ya. Mari kita coding. Ya, pertama kita pilih ini ya, project baru ya, kita buat di sini misalnya new project ya. Kita pilih di sini PHP, kemudian di sini PHP application, kita next. Ya, untuk pemilihan apa namanya, text editor ini Anda boleh menggunakan editor yang lain, kesukaan Anda, mana yang lebih Anda familiar, ya, boleh ya.
mau pakai NetBeans boleh, pakai Visual Code juga boleh. Penting bisa dikerjakan gitu ya aplikasinya. Jadi kita pakai NetBeans, di sini tutorialnya pakai NetBeans, kita beri nama UKK gitu ya, UKK. Kemudian PHP-nya di sini di NetBeans 802. Nah, ini lama ya, punya saya ini lama. Anda bisa ambil yang versi 82 ya di internet. Nah, ini nggak masalah saya rasa ini ya, versinya. Kita next. TF8 ya, ini nanti aplikasi kita jalan di localhost ini oke ya. Kita next ya, frameworknya kita abaikan dulu ya. Ya, ini tulisannya kecil sekali, kita gedein ya. Mudah-mudahan bisa terlihat di sana ya. Baik, kita buat template-nya dulu ya. Template, mari kita kode sesuai dengan gambar yang ada di sini ya. Minus setbar ya. Setelah dapat kajian tadi setbarnya kita hilangkan ya. Jadi nanti bisa scroll dari atas ke bawah ya. Layarnya juga bisa menyesuaikan. Ya seperti apa namanya responsif ya. Baik, kita coba buat template. Kita beri nama templatenya dulu ya, templatenya dulu ini. Ya, untuk membuat template ya kita cek ini ya garis yang terluar ini, garis terluar ini kita beri nama wrap ya. Jadi ini area-area ya, area-area yang kita tandai ya. Ya. Wrap yang di luar, kemudian area di dalam itu di kepala kita tandai sebagai header ya. Kemudian area menu ya, konten dan footer ya. Oke ya. Area-area itu kita tandai ini. Div ID wrap. Kita buat di sini metanya juga
tuliskan dulu di browser kita yang default adalah Google Chrome. Ya, run browsing. Sekarang kita beri garis-garis. Kita gunakan semuanya CSS ya, tanpa JavaScript supaya mudah. Ya, ini ya garisnya.